Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ripaldi. Saya kelas 11 IPA 1. Saya di sini akan menjelaskan materi sistem koloid. Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat homogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, 1-1000 nm, sehingga terkena efek Tyndall. Bersifat homogen berarti partikel terdispersi tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi atau gaya lain yang dikarenakan kepadanya, sehingga tidak terjadi pencatatan. Misalnya sifat homogen ini yang juga dimiliki larutan, namun tidak dimiliki oleh campuran biasa. Selanjutnya, pengertian koloid. Koloid adalah suatu pencampuran zat heterogen dua fase antara dua zat atau lebih dari di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid. Fase terdispersi yang dipecah tersebar merata di dalam zat lain. Medium pendispersi pemecah. Ukuran partikel koloid berkisar antara 1-100 nm. Ukuran yang dimaksud dapat berupa diameter, panjang, lebar maupun tebal dari suatu partikel. Contoh lain dari sistem koloid adalah tinta yang terdiri dari serbuk-serbuk warna padat dengan cairan udara. Selain tinta, masih terdapat banyak sistem koloid yang lain, seperti mayones, hairspray, jelly, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk ciri-ciri koloid. Ciri-ciri koloid itu ada 5. 1. Berbentuk heterogen karena sebagai larutan. 2. Mendapati diferensi elemen. 3. Koloid tidak dapat disaring walaupun berbentuk heterogen. Kondisi tersebut bisa kita amati pada air laut yang asin karena berisi garam. Namun kita tidak bisa memisahkan antara air dengan garam dengan menyaringnya. 4. Mempunyai takaran elemen kurang dari 1 nanometer. Untuk meneliti kita membutuhkan mikroskop khusus. 5. Sistem koloid menjadi tempat karena terdapat gaya tarik-menarik yang akhirnya menimbulkan berlangsungnya gabungan dan sedimentasi. Selanjutnya kita masuk jenis-jenis koloid. Sol fase terdispersi padat. 1. Sol padat adalah sol dalam medium pendispersi padat. Contoh panduan logam, gelas, warna intan hitam. 2. Sol cair adalah sol dalam medium pendispersi cair. Contoh cat, tinta, tepung dalam air, tanah liat. 3. Sol gas adalah sol dalam medium pendispersi gas. Contoh debu di udara, asap pembakaran. Emulsi fase terdispersi cair. 1. Emulsi padat adalah emulsi dalam medium pendispersi padat. Contoh jeli, keju, mentega, nasi. 2. Emulsi cair adalah emulsi dalam medium pendispersi cair. Contoh susu, mayones, krim tangan. 3. Emulsi gas adalah emulsi dalam medium pendispersi gas. Contoh ice spray dan obat nyamuk. Buih fase terdispersi gas. 1. Buih padat adalah buih dalam medium pendispersi padat. Contoh batu apung, marshmallow, karet busa, styrofoam. 2. Buih cair adalah buih dalam medium pendispersi cair. Contoh putih telur yang dikocok, busa sabun. Selanjutnya, perbandingan larutan koloid dan suspensi. Perbandingan ukuran zat yang dispersikan, maka sistem dispersi ini dibedakan menjadi 3 kelompok sebagai berikut. 1. Dispersi kasar, suspensi. Bila suatu partikel-partikel zat yang terdispersi berukuran lebih besar dari 100 mm 100 nm. 2. Dispersi halus, koloid. Bila suatu partikel-partikel zat yang terdispersi berukuran 1-100 mm. 3. Dispersi molekuler, larutan sejati. Bila suatu partikel-partikel zat yang terdispersi lebih kecil dari 1 nm. Selanjutnya kita masuk perbedaan antara larutan koloid dan suspensi. Larutan sejati diameter partikel 10-7 cm, satu fase, jernih, homogen, tidak dapat disaring, tidak mengendap, stabil, amikron, dapat dilihat dengan mikroskop elektron, tetapi tidak dapat dilihat dengan mikroskop ultra. Sistem koloid. Diameter partikel 10-7 cm, 10-5 cm, dua fase agak keruh antara homogen dan heterogen. Tidak dapat disaring, sukar mengendap, relatif stabil, submikron. Dapat dilihat dengan mikroskop ultra, tetapi tidak dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Suspensi. Diameter partikel 10-5 cm. Dua fase keruh heterogen. Dapat disaring, mudah mengendap, tidak stabil, mikron. Dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Selanjutnya kita masuk sifat-sifat koloid. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkas sinar cahaya oleh partikel-partikel koloid.
Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Efek Tyndall adalah efek yang terjadi jika suatu solusi terkena sinar. Pada saat solusi sejati gambar kiri disinari dengan cahaya, maka larutan tersebut tidak akan menghamburkan cahaya. Sedangkan pada sistem koloid gambar kanan, cahaya akan dihamburkan. Gerak Brown adalah partikel-partikel koloid yang bergerak lurus tapi tidak menentu acak, tidak beraturan. Semakin kecil ukuran partikel koloid, semakin cepat gerak Brown terjadi. Demikian pula, semakin besar ukuran partikel koloid, semakin lambat gerak Brown yang terjadi. Gerak Brown juga dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu sistem koloid, maka semakin besar energi kinetik yang dimiliki partikel-partikel medium pendispersinya. Selanjutnya, absorpsi. Absorpsi yaitu peristiwa penyerapan partikel atau ion atau senyawa lain pada permukaan partikel koloid yang disebabkan oleh luasnya permukaan partikel. Catatan, absorpsi harus dibedakan dengan absorpsi yang penyerapan yang terjadi di dalam suatu partikel. Contoh, koloid FeOH3 bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+. Koloid As2S3 bermuatan negatif karena permukaannya menyerap ion S2. Muatan koloid. Dikenal dua macam koloid, yaitu koloid bermuatan positif dan koloid bermuatan negatif. Koloid yang bermuatan negatif ialah As2S3 karena menyerap ion-ion negatif pada partikel-partikel koloid, dan yang bermuatan positif ialah FeOH3 karena dalam air akan menyerap ion H+. Koagulasi koloid. Koagulasi adalah pengumpulan partikel koloid dan membentuk endapan. Dengan terjadinya koagulasi, berarti zat terdispersi tidak lagi membentuk koloid. Koagulasi dapat terjadi secara fisik seperti pemanasan, pendinginan, dan pengadukan, atau seperti penambahan elektrolit, pencampuran koloid yang berbeda muatan. Dialisis adalah suatu cara pemumian sistem koloid dari ion-ion pengganggu yang menggunakan selaput semi-permeable. Cara sistem koloid dimasukkan ke dalam kantong semi-permeable dan diletakkan dalam air. Selaput semi-permeable ini hanya dapat dilalui oleh ion-ion, sedang partikel koloid tidak dapat melaluinya. Ion-ion yang keluar melalui selaput semi-permeable ini kemudian larut dalam air. Dalam proses dialisis, hilangnya ion-ion dari sistem koloid dapat dipercepat dengan menggunakan air yang mengalir. Pelindung koloid. Koloid pelindung adalah koloid yang memiliki sifat dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Koloid pelindung ini membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid yang lain sehingga melindungi muatan koloid tersebut. Tinta dan cat perlu diberi koloid pelindung. Cat yang tidak ditambah koloid pelindung akan mengalami koagulasi. Elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di bawah pengaruh medan listrik. Partikel-partikel koloid dapat bermuatan listrik karena terjadi penyerapan ion pada permukaan koloid. Kestabilan sistem koloid disebabkan adanya muatan listrik pada permukaan partikel koloid, selain karena adanya gerakan Brown. Selanjutnya, cara pembuatan koloid. Secara dispersi. Dispersi langsung mekanik, homogenisasi, peptisasi, busur Breydig. Secara kondensasi. Reaksi hidrolisis, reaksi redoks, pertukaran ion. Kegunaan koloid. Sistem koloid banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karakteristik koloid yang penting, yaitu dapat digunakan untuk mencampur zat yang tidak dapat saling larut secara homogen dan bersifat stabil untuk produksi dalam skala besar. Selanjutnya, peran sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk mengurangi polusi udara. Yang kedua, pengumpalan suatu lateks. Yang ketiga, untuk membantu pasien gagal ginjal. Yang keempat, penjernihan padat air. Yang kelima, sebagai deodoran. Yang keenam, sebagai bahan suatu makanan dan obat. Yang ketujuh, sebagai bahan suatu komestik. Yang kedelapan, sebagai bahan suatu pengunci. Selanjutnya, kita masuk contoh sistem koloid. Koloid banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita seperti pada bidang komestik, industri, farmasi, dan lain sebagainya. Untuk lebih memahami arti koloid, maka lihatlah contoh-contoh di bawah ini, yaitu komestik, sampo, pembersih wajah, deodoran, foundation, dan sebagainya. Tekstil, pewarna yang dalam bentuk sol. Farmasi, obat yang dalam bentuk sol. Industri, sabun serta detergen, makanan dan minuman, saus, kecap, susu, mentega, mayones, dan sebagainya. Sekian penjelasan materi sistem koloid dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.